Itulah pemirsa, penegasan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal komitmennya untuk melakukan tata kelola BUMN. Bahkan Presiden juga mengingatkan untuk para mantan pimpinan BUMN untuk bisa bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan aset negara dan siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan kalau kemudian ditemukan adanya dugaan penyimpangan. Sebetulnya apa sih makna dibalik penegasan berulang yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Malam hari ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Lengkap malam hari ini hadir bersama kita. Ada Mas Ahmad, ada Bang Sadam. Ya. Bang Sadam Al-Jihad, staf khusus KSP. Selamat malam. Selamat Bang Sadam, malam. sehat ya Bang Sadam? Sehat, alhamdulillah. Dan juga bergabung bersama kita ada Prof. Suhaib Amiruddin, pakar komunikasi politik dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Prof. Suhaib, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, dan juga bergabung bersama kita Pak Toto Pranoto, pengamat BUMN dari Universitas Indonesia. Pak Toto, apa kabar? Malam, kabar baik. Kabar baik. Bang Sadam, Ya. ini pesan atau makna yang disampaikan oleh Presiden Prabowo apa sih penegasannya soal tata kelola BUMN? Kalau saya coba riset, tidak hanya kali ini saja. Ya. Agustus pernah, September pernah, kali ini diulang lagi. Iya, artinya gini Mbak. Jadi good corporate governance ini harus diimbangi dengan keadilan ya. Artinya kalau kita bisa bahasakan power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Ya. Jadi dalam posisi ini kita bisa melihat bahwa semuanya itu punya potensi korupsi. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa Pak Presiden menegaskan ya, walaupun ini sudah jadi mantan-mantan pimpinan daripada BUMN, tetap ada investigasi ya terkait dengan ya bagaimana kita harus membenahi tata kelola BUMN ini. Nah, sebelumnya misalkan dari Undang-Undang 16 tahun 2025 terkait bagaimana ada BP BUMN dan juga Danantara, ini kan sebetulnya ada namanya pengawasan, ada namanya audit ya dari BP BUMN. Nah, ini yang kemudian kita bisa melihat bahwa selain ada pengawasan tapi juga ada investigasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum ataupun kejaksaan. Bahkan dalam hal ini kita juga bisa menekankan bahwa ini harus dibuka secara akuntabel. Artinya disinilah bahwa peran BUMN ini kan untuk rakyat. Ya. Nah, ini kan filosofinya di situ. Jadi BUMN ini bukan untuk konflik of interest, bukan untuk kepentingan segelintir pihak. Artinya tapi Pak BUMN Prabowo ini memonitor soal apa yang terjadi di BUMN. Artinya BUMN ini adalah national interest. Nah, disitulah poinnya. Makanya kemudian ada dengan nama Danantara. Bayangkan 1 triliun US dollar di situ yang kemudian menjadi kekuatan dana bagi BUMN ini. Nah, ini juga harus diawasi ketika nanti prosesnya berjalan, baik itu di level internal BUMN, di situ ada komisaris, ada komite audit dan sebagainya. Kemudian ada BP BUMN ketika itu melihat KPI-nya, ya. Kemudian secara investigasi juga ada aparat penegak hukum. Nah, ini adalah pengawasan berlapis. Bagaimana kemudian jangan sampai kita melihat power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. Nah, di situ poinnya. Jadi skemanya sudah disiapkan Pak Prabowo dengan melakukan pengawasan berlapis loh Pak Toto. Ini nggak main-main kalau sudah berlapis. Tapi Pak Prabowo juga sempat menyampaikan siapa yang bisa mengurus 1040 perusahaan BUMN. Kondisinya seperti apa sih Pak Toto? Ya, saya kira secara umum ya, itu kan historis kalau kita lihat 4-5 tahun ke belakang ya. Kan memang jumlah BUMN relatif banyak, tapi kan kinerjanya nggak bagus relatif. Kinerja nggak bagus itu indikatornya apa? Misalnya dilihat dari financial indicator, return on assetnya rendah, kemampuan generate profitability juga relatif nggak terlalu oke begitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, sebabnya sebetulnya dari mana itu ya? Kemudian kenapa kinerjanya buruk? Tentu kita akan melihat kepada banyak faktor begitu ya. Salah satu faktornya misalnya adalah memang juga kaitannya dengan bahwa kejelasan. Ini BUMN ini akan dipakai sebagai tujuannya hanya komersial saja atau juga ada tujuan-tujuan lainnya yang non komersial. Misalnya untuk kepentingan public service obligation misalnya ya. Nah, kalau kemudian nggak ada tanda petik kejelasan kaitannya dengan bagaimana kita mengukur kinerja BUMN, memang menjadi kelihatannya kita agak mundur begitu ya. Artinya begini, ada BUMN yang memang dia punya tugas utamanya komersial, generate profit, tapi juga dia dibebani dengan pekerjaan PSO. Kita sekarang akan mengukurnya gimana? Kan itu banyak. Ada Pertamina, ada PLN, ada kereta api. Jadi pengukurannya yang objektif bagaimana? Apakah kita akan ukur keseluruhan kinerjanya atau benar-benar kita bisa bagi?
Apakah ini kinerja yang komersialnya saja, kemudian kinerja PSO-nya seperti apa? Kalau kinerja PSO berarti juga ada kaitannya dengan seberapa cepat pemerintah akan mengcover biaya-biaya memang sebetulnya menjadi beban negara. Tapi kalau ini kemudian juga harus di-cover oleh korporasinya, tentu akan menimbulkan dampak kepada kinerja yang nggak terlalu bagus ya. Sehingga overall, saya kira dalam 4-5 tahun terakhir, kondisinya memang saya bilang itu masih Pareto ya. Ada 100 lebih BUMN besar, tapi kira-kira hanya top 15-nya saja yang menyumbang hampir 90% dari sisi pendapatan maupun laba. Jadi artinya sisanya kan berarti kurang perform dong. Nah, maka dari itu saya kira gagasan misalnya ya, dengan pembentukan Danantara dan lain-lain, kan arahnya sebetulnya ada dalam rangka supaya optimalisasi kinerja bisa lebih dilaksanakan. Ya. Nah, tinggal masalahnya adalah bagaimana kemudian kita memperbaiki banyak hal, terutama kaitannya dengan masalah tata kelola. Masalah bagaimana prinsip good corporate governance bisa dijalankan. Jadi menurut saya, kalau dari sisi aturannya sudah cukup sebetulnya. Terkait dengan bagaimana tata kelola yang baik akan dijalankan. Yang belum cukup? Problemnya adalah dalam eksekusinya. Ya, eksekusinya ini banyak problem. Sehingga tata kelolanya itu kemudian hanya seolah-olah di atas kertas. Tapi dalam implementasi ternyata banyak hal yang menyebabkan itu tidak bisa dilaksanakan dengan lugas. Jadi saya kira PR ke depan ini adalah bagaimana soal tata kelola ini dalam sisi implementasi betul-betul bisa dijalankan dengan lebih baik. Kalau ini bisa dijalankan, ya mudah-mudahan kinerja BUMN juga bisa lebih baik lagi. Tata kelolanya jangan hanya di atas kertas, tapi Prof. Soeb kalau secara komunikasinya Pak Presiden ini menyampaikan ketegasan dan keseriusannya, ini juga bukan sekedar retorika saja kan, bukan sekedar bagaimana membakar semangat lagi, tapi apa pesan mendalam yang bisa ditangkap? Ya, kalau kita bicara tema ini jangan main-main, itu berarti bahwa Pak Prabowo memberikan satu poin komunikasinya bahwa selama ini saya itu orangnya tegas. Kan begitu ya? Orangnya tegas, kemudian saya tidak belak-belakan. Saya bukan cuma omong-omong saja, kan itu selalu disampaikan oleh beliau ya, dan itu dikomunikasikan bukan cuma di satu pertemuan saja, tapi ada beberapa forum berkali-kali dan beberapa segmentasi masyarakat maupun penyelenggara negara. Nah, saya ingin menyampaikan di sini bahwa dalam konteks ini Pak Prabowo mendorong bahwa penyelenggara negara itu punya tanggung jawab. Dalam pendekatan sosiologi komunikasi itu ada namanya tanggung jawab sosial. Nah, tanggung jawab sosial itu ada 3 variabel yang harus kita lihat. Yang pertama itu bagaimana menjalankan kewajibannya, kemudian tugasnya, dan tanggung jawabnya. Tadi Pak Toto sudah menyampaikan bahwa tata kelola itu sebenarnya itu sudah jelas. Ada perannya apa, tugasnya apa. Ini kan BUMN kan semi sebenarnya ya, semi pemerintah dengan swasta sebenarnya. Jadi tata kelolanya juga memang harus dilihat dengan baik, apakah ini menguntungkan negara atau tidak. Ya kan gitu. Nah, yang kedua variabel yang kita harus lihat adalah kepatuhan hukum. Nah, saya kira penyelenggara negara kita selalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa tolong Anda harus menjalankan SOP yang sudah ada. Ya kan gitu. Aturan-aturan itu sudah jelas. Jalankan saja. Tidak perlu lagi belok kiri, belok kanan kan gitu. Selalu disampaikan oleh beliau. Nah, kepatuhan hukum ini sebenarnya yang diinginkan Pak Prabowo adalah jangan sekali-sekali Anda bermain di luar lingkaran itu. Ya kan gitu. Kalau bermain di luar dari lingkaran itu berarti Anda offside. Nah, termasuk BUMN sekarang ini yang dengan ribuan BUMN, seribuan lebih BUMN, ini kemungkinan ada bermain di luar daripada kepatuhan hukum tadi, kepatutan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga, yang paling penting lagi indikator dalam tanggung jawab itu adalah ada semacam punishment-nya. Ya, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dalam prinsip penyelenggaraan negara itu ada konsekuensi. Ada yang positif, ada negatif. Kalau positif mungkin Pak Prabowo akan, oh saya selamat. Kan Pak Prabowo juga selalu menyampaikan, yang berhasil kan, oke saya berterima kasih Anda sudah menjalankan tugas dengan baik dan saya atas nama negara berterima kasih. Tapi yang negatif, ya mohon maaf. Kalau tidak mampu mengikuti saya, ya saya akan potong dalam pertengahan jalan. Ya. Ini berarti bahwa Prabowo tidak marah. Sebenarnya cuma menegaskan. Bahwa bukan marah ya? Bukan marah. Walaupun nadanya cukup tinggi Pak Prabowo bicara. Kalau Prabowo juga ketika marah-marah dalam awal-awal, komunikasi disampaikan sudah agak cair kan ketawa-ketawa juga kan. Nah itu berarti komunikasi beliau ini sebenarnya cuma penegasan. Penegasan bahwa dalam sebuah penyelenggaraan negara itu ada konsekuensi yang harus dikomunikasikan mulai dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Apalagi BUMN ini kan, mohon maaf ini gaya hidupnya ya, mohon maaf ini. Ini disinggung oleh Presiden juga, harus diakui. Nah, nanti Pak Toto bisa menjelaskan mungkin lebih dalam bagaimana sih di tubuh katanya BUMN. begitu, gaya hidupnya agak berlebihan. Katanya begitu. Artinya kalau ini berarti
jangan-jangan ada yang offside, ada yang melakukan satu kegiatan di luar dari kepatutan yang ada itu. Oke. Kepatuhan. Mungkin dia keluar dari tugas dan tanggung jawabnya gitu. Oke, Mbak. siapa sih yang Iya. offside? Apakah sudah ada konsekuensi dan punishment-nya? Kalau Pak Prabowo sudah bicara siap-siap ada proses hukum yang bisa berjalan, artinya apakah sudah ada nama-nama yang dikantongi oleh Presiden Prabowo Subianto? Kita hadirkan jawabannya untuk Anda pemirsa, usai jeda.